Halo, selamat pagi Sobat ID Score di seluruh pelosok Nusantara. Nggak terasa ya, kita sudah 2 minggu bersama dengan Anda. Bahkan pada 2 minggu lalu, saya juga menjadi host di program Bincang Santai yang membahas tentang permasalahan-permasalahan berhubungan dengan credit scoring. Nah, hari ini kita akan coba bahas lebih lanjut tentang apa dan bagaimana hal yang bisa Anda lakukan untuk paham lebih jauh tentang era digital. Nah, seperti yang sudah sering kami lakukan dalam bentuk sosialisasi, ternyata peran digital itu memang begitu mutlak untuk bisa dilakukan sebagai sebuah bentuk pengejawantahan dari perkembangan dunia teknologi. Beragam jenis data sekarang bisa kok dimanfaatkan dalam era disrupsi digital saat ini, tidak terkecuali juga data perpajakan. Nah, ini yang menarik gitu ya. Ini penggunaannya itu bisa bermacam tujuan, yang salah satunya adalah analisa kredit resiko secara digital berbasis credit scoring. Nah, yang perlu kita underboard adalah berbasis credit scoring. Nah, sementara itu, Sobat Ediscore, kalau kita melihat sisi pemanfaatan dari data alternatif atau data non-kredit, semakin membuka peluang perluasan jangkauan penyaluran kredit bagi segmen unbanked atau manajemen risiko yang dapat tetap terjaga. Pertanyaan besarnya adalah, apa peran digital data perpajakan bagi analisa kredit dan kaitannya siapa dengan credit scoring? Dan apa pula perannya bagi perkembangan bisnis kredit lembaga keuangan ataupun bagi masyarakat umum? Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya tentang dua hal ini. Bersama saya sudah tergabung terlebih dahulu ada Bapak Yohanes Arts Abimanyu atau Pak Abi, Direktur Utama ID Score. Selamat pagi Pak Abi. Selamat pagi Mas Daryl, selamat pagi Sobat ID Score. Apa kabar? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Wah, ini kita lama nggak ketemu ya? Berapa lama nggak ketemu ya? 2 bulan, 3 bulan lebih ya Pak Abi ya? Lebih kayaknya. Udah lama nggak menyapa nih Sobat ID Score di acara ini. Betul, betul. Tapi sehat ya? Keluarga juga sehat ya Pak Abi ya? Sehat, amin. Oke, baik. Nah, Sobat Ediskor, kami ajak Anda nanti untuk bisa berinteraksi di kolom chat yang sudah kami siapkan ya di Instagram Live ini di program Bincang Santai. Nanti ada tanya aja tentang hal yang berhubungan dengan perpajakan. Sekali lagi kita akan bahas tentang satu tema besar, 1 jam kurang ini, tentang digitalisasi data pajak dalam mendukung analisa kredit berbasis credit scoring. Ini ada 2 hal nih yang menjadi satu objektivitas pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama tentang credit scoringnya dan juga data perpajakan yang masuk dalam era digital. Sambil kita menunggu bergabungnya Ibu Mulia Dewi Karnadi, CEO Indonesia Online Pajak, yang akan bercerita banyak tentang 2 konsep yang mungkin kalau secara harfiahnya masih belum bisa dimengerti apa sih sebenarnya hubungannya. Tapi ada informasi sedikit untuk Anda Sobat Ediskor. Di tanggal 12 Oktober ya Pak Abi ya? Ya, betul. Ya, itu adalah Forum Digital UMKM 2021. Nah, di sana Pak Abi hadir menjadi pembicara juga. Boleh kasih gambaran sedikit nggak Pak Abi? Sambil kita menunggu kehadirannya Bu Dewi di Bincang Santai kali ini. Apa dan bagaimana peran dari Adiscore di acara Forum Digital UMKM 2021 itu? Ya, baik Mas Daryl dan Sobat ID Score. Jadi memang kalau kita ketahui saat ini UMKM ini merupakan salah satu tulang punggung juga perekonomian Indonesia ya. Dan kemarin juga banyak, kalau kita ketahui selama masa pandemi COVID ini juga banyak UMKM yang terdampak atas pandemi COVID ini gitu ya. Dan ini coba kita bagaimana dari kami ID Score mencoba untuk memberikan solusi untuk mendukung akses pembiayaan bagi UMKM. Jadi di dalam forum tersebut kami dari ID Score memberikan beberapa alternatif, memberikan beberapa ide gitu ya, ataupun usulan kira-kira yang bisa digunakan dalam membantu akses pembiayaan bagi UMKM. Nah, salah satu hal yang kita berikan di sana adalah 2 kesimpulan saja sih sebenarnya, yaitu bahwa UMKM ini harus difasilitasi untuk masuk ke dalam platform digital atau e-commerce. Itu yang pertama. Yang kedua, UMKM juga harus difasilitasi agar dapat membuat perhitungan keuangan dan juga pelaporan keuangan. Seperti itu. Jadi tujuannya apabila UMKM masuk ke dalam
platform digital atau e-commerce ini akan memudahkan UMKM untuk mendapatkan akses kemana saja ya, baik akses marketing tentu saja, akses pemasaran, akses pembiayaan juga tentu akan lebih mudah karena datanya sudah masuk ke dalam platform digital. Seperti itu, kurang lebih Mas Daryl. Oke, hai Bu Dewi, apa kabar? Halo Mas Daryl, apa kabar? Pak Abi, selamat pagi. Iya, apa kabar? Gimana, sehat Bu Dewi? Sehat, thank you. Semua sehat ya. Dan harapan kita juga Mas Daryl, Pak Abi, dan juga pendengar kita hari ini juga sehat-sehat semua ya. Amin. Terima kasih doanya Bu Dewi. Nah, oke, Sobat Ediskor, kita akan coba bahas lebih lanjut. Nah, tadi kan sudah sempat disampaikan sedikit ya, apa yang menjadi poin inti dari perbincangan pada event 12 Oktober 2021. Bu Dewi, tadi kami sedikit menyinggung nih tentang Forum Digital UMKM 2021 nih sebelum bergabung. Tapi ternyata memang Pak Abi mengambil 2 poin penting dari UMKM kan. Ketika 98 krisis moneter 2008 itu UMKM betul-betul menjadi penopang ekonomi nasional ya Bu Dewi ya. Tapi ternyata pandemi COVID-19 semuanya itu kena, infrastruktur berantakan, ekonominya juga, belum lagi banyak deh kesehatan, pertimbangan-pertimbangan lainnya. Sehingga banyak mungkin para pelaku UMKM yang merasa agak sulit nih untuk bisa berkembang lagi, untuk bisa mencari satu perluasan bisnisnya. Nah, tadi Pak Abi menyinggung sedikit, poin penting dari event Forum Digital UMKM 2001 adalah adanya memfasilitasi dari platform digital kepada pelaku UMKM dan juga penghitungan keuangan yang lebih komprehensif lagi agar mereka bisa bankable. Itu sih harapannya Pak Abi ya. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan ya, ekonomi Indonesia bisa kembali pulih lagi dan ya itu harus bisa hidup berdampingan dengan COVID seperti yang dilakukan oleh Singapura pastinya. Oke, saya nggak mau lama-lama lagi. Kalau tadi disinggung tentang tema besar kita, digitalisasi data pajak dalam mendukung analisa kredit berbasis scoring. Nah, kita coba mulai bahas ini satu persatu. Mungkin pertama kali saya minta komentar dari Bu Dewi dulu deh, selaku CEO Indonesia Online Pajak. Bu Dewi, boleh nggak diceritakan, ini sejak kapan sih dari perspektifnya Bu Dewi, ID Score berkolaborasi dengan online pajak? Nanti kita minta juga komentarnya Pak Abi nih. Apa kira-kira pertimbangan yang memicu hal itu terjadi? Ya, jadi sebenarnya kita punya kolaborasi dengan ID Score, dengan Pak Abi udah berjalan cukup lama, mungkin udah masuk hampir tahun kedua ya Pak ya, masuk hampir tahun kedua, dan itu sebenarnya kerjasama yang kita lakukan dimulai dengan spirit yang sama ya. Tadi Mas Daryl benar sekali pada waktu mengatakan, iya nih pada 98 2009 kita krisis terus UMKM penunjang, dan bahkan saat pandemi ini pun Mas, menurut data statistik mereka tetap penunjang. Memang mereka beberapa sektor mengalami penurunan, tetapi mereka tetap penunjang dan mereka tetap kontribusi terhadap PDB kita itu masih 60, awal sebelum pandemi 65%, setelah pandemi turun sedikit jadi 61%. Tapi tetap masih paling besar nih sumbangsinya gitu. Nah, jadi kita kolaborasi kita dimulai tadi dengan spirit yang sama. Yuk kita bangun lebih jauh lagi gimana nih. Nah, karena kita punya sama-sama suatu concern yang sangat besar, terutama dalam arti kan kita juga tahu kalau UMKM itu mostly mereka unbankable. Ya. Akses terhadap pembiayaan itu boleh dibilang sangat-sangat terbatas. Jadi itu tadi kita punya titik tolaknya dan bagaimana kita membantu mengembangkan kelanjutannya. Jadi kita mulai dengan spirit yang sama, terus kita mulai mengadakan, dan Pak Abi has been like a great supporter buat kita juga untuk melakukan edukasi ini gitu loh. Ya, jadi kalau kita identified gitu ya, ada 3 challenges terbesar untuk UMKM. Jadi pertama mereka nggak punya sistem atau tool, Mas Daryl, ya. Terus kedua dia nggak punya akses terhadap pembiayaan, dan yang ketiga mereka akses pasar ataupun penggunaan daripada sekarang kan social media atau digital marketingnya itu sangat terbatas. Nah jadi kita nurturing di 3 aspek ini nih jadinya. Yang itu harus di nurture ya Bu Dewi ya. Betul. Saya punya pertanyaan pamungkas Bu Dewi. Why harus ke ID Score? Ya, karena kan kalau dalam hal kenapa ID Score ya, ID Score kan udah satu institusi yang sangat bereputasi, dan terus dari segi dan kita juga ngelihat begini loh. Jadi satu di luar daripada reputasi sendiri ya. Reputasi itu terjadi karena apa sih? Karena sebenarnya kan services yang di deliver sangat pervasif, dan terus coveragenya juga sangat besar. Dan terus kita ngelihat juga dalam hal ini demand dan supply ini nggak ketemu.
Jadi kalau di ID Score kan itu mengepalai 340 lebih lembaga keuangan yang besar-besar gitu kan ya. Semua punya interest yang sama masuk UMKM. Tapi semua nggak mau tangannya kotor nih gini loh. Tangannya kotor karena UMKM itu kan ada 65 juta, lebih dari 5 juta, 65 juta berdasarkan data Menteri Koperasi dan UKM kan. Nah untuk meng-cover 65 juta ini gimana gitu loh. Jadi supplier ada, demand ada, tapi nggak ketemu di tengah. Jadi itu kita ngelihat titik tolaknya ya. Gitu ya. Oke. Jadi Singkat saja Pak Abi Satu udah menit saja. pegang itu tuh, betul. Gimana Pak Abi? Iya, jadi ya mungkin ini waktu di awal-awal kita ngobrol sama Bu Dewi, ya kita ngobrol santai gitu ya, kita cerita-cerita ini sebenarnya arahnya seperti apa gitu ya. Kita melihat bahwa ID Score ini kita arahnya tadi sekali lagi, kalau dari sisi orang yang mempunyai riwayat kredit itu udah nggak ada isu ya. Itu sudah bisa lah, bisa di-solve lah ya dengan mudah gitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang ataupun UMKM yang tidak memiliki riwayat kredit? Nah itu kita berbicara dari situ gitu, di awal. Kita sampaikan bahwa salah satu misi kita adalah bagaimana meningkatkan inklusi keuangan, salah satunya meningkatkan atau menggeser ya orang-orang yang masih unbankable masuk ke sistem keuangan. Terus kita ngobrol-ngobrol sama Bu Dewi. Bu Dewi bercerita bahwa online pajak ini adalah juga membantu ya Pak UMKM, membantu dari sisi penyediaan platform untuk pencatatan keuangan dan sebagainya. Wah, ini sesuatu hal yang menurut kami bisa dikolaborasikan karena sampai dengan saat ini belum ada nih dengan platform ya yang begitu sudah dimiliki gitu ya. Nah, ini yang bisa dikolaborasikan, yang tadi kalau istilahnya Bu Dewi, siapa nih yang mau turun ke bawah untuk ke UMKM nih, siapa nih yang mau sampai seperti itu. Nah, kita melihat, wah ini ada kecocokan, ada visi yang sama gitu ya, dan sama-sama memiliki kompetensi kalau di kami kompetensi di sisi pembuatan credit scoring, di sisi online pajak, kompetensi dari sisi platform pencatatan dan sebagainya. Nah ini kami akhirnya menggabungkan dua kompetensi tersebut untuk ya berbicara lebih lanjut bagaimana mengkolaborasikan kedua hal ya tadi untuk mendukung bagaimana membantu ya UMKM ini supaya naik kelas, kurang lebih seperti itu Mas Dery. Wah, ini kayak anak-anak milenial ya yang hobinya itu kolaborasi gitu ya. Ternyata secara progres pun bisa kolaborasi ya Bu Dewi dan juga Pak Abi ya. Oke. Kita juga perlu tahu sebetulnya kan biasanya kan waktu zaman konvensional tuh belum ada istilah online pajak gitu ya. Nah kenapa sih sekarang hadir gitu? Sebetulnya online pajak itu apa sih Bu Dewi? Boleh nggak disampaikan kepada Sobat Ediskop dan yang mendengarkan hari ini? Oke, jadi sebenarnya online pajak itu hadir dengan suatu visi yang besar, Mas. Jadi online pajak hadir tuh kira-kira 7 tahun yang lalu. Jadi ya kita memang masih, bahkan kita bukan milenial, kita lebih muda lagi dari milenial, Gen Z. Gen Z ya, ya, karena kita baru 7 tahun ya, jadi umur kita ya baru 7 tahun. Nah, tetapi itu datang dari suatu visi yang besar. Kita melihat gini, filosofi dulu ya. Orang kalau berusaha Indonesia, terus negara dapat bagian dari hasil usahamu, itu udah pantas kan ya? Yes. Jadi filosofi dulu. Ya, jadi kita pakai dari pajak itu. Tetapi kenapa dalam proses perjalanannya, pajak itu menjadi suatu momok yang sangat menakutkan. Ya kan? Kita deh pribadi kalau udah, aduh laporan pajak nih. Walaupun kayaknya nihil salah, nggak nihil salah gitu ya. Kalau nihil kok benar nggak ya, ini udah jangan sampai gua kena denda gitu ya. Tapi kalau nggak nihil, loh kok bisa nggak nihil gitu ya. Gimana nih, apa lagi yang salah gitu. Belum lagi kita harus mengkoleksi dokumentasi yang mungkin ya namanya kita ya udah cus kemana gitu. Kontrakin tempat, nggak tahu. Dapat ini kita juga nggak tahu. Kita kan bukan orang yang rajin mengarchiving semua data. Sedangkan pajak itu semua berdasarkan data dan berdasarkan data retention itu kan. Nah, jadi itu datang dari suatu visi yang besar. Kita harusnya bikin teks itu menjadi sangat mudah dan sangat on the fly kita sebutnya gitu loh. Ya kan? Sekarang gini, gampang. Perubahan behavior masyarakat kita. Awal-awal kita diterapkan PPN, protes kan semua? Banget, ya kan? banget. Itu tahun berapa tuh? Saya juga lupa tuh PPN di Indonesia diterapkan tahun berapa nggak tahu. Tapi saya masih ingat awal-awal penerapan itu protes. Tapi sekarang kita udah jalan aja.
Bahkan kita nggak cuma PPN doang, ada PPNBM, ada PP barang mewah dan sebagainya. Karena kenapa? The moment kita bisa able untuk incorporate proses itu bagiannya pemerintah dalam suatu flow yang sangat seamless, orang sebenarnya nggak ke masalah kok gitu loh. Yang kita masalah kalau kita jadi ribet gitu loh. Jadi itu datang dari visi seperti itu. Karena kita mau mendemocratize dan kita mau mensimplify the whole proses yang sangat complicated, yang tadi merupakan satu myth yang sangat menakutkan gitu ya. Jadi sesuatu yang sangat gampang dan mudah. Itu. Jadi kita datang dengan visi seperti itu. Dan sekarang perjalanan waktunya memang jadi ya itu tadi seperti diceritakan Pak Abi, Mas. Saya coba hubungkan nih antara kehadiran dua pemain besar ya, antara Ediscore dan juga online pajak sendiri. Mungkin kan kita bahas tentang digitalisasi data dalam mendukung analisa kredit berbasis credit scoring. Nah mungkin Pak Abi, bagaimana sih sebetulnya bentuk pemahaman yang mungkin bisa Pak Abi sampaikan sehubungan dengan tema kita? Mungkin banyak orang yang merasa ya pajak aja gitu loh, credit scoring ya credit scoring. Ini mutualisnya seperti apa kira-kira? Bisa disampaikan nggak kira-kira? Ya, jadi kalau kita berbicara credit scoring ya, credit scoring itu adalah suatu angka ya, atau suatu ya perhitungan yang dibuat dari berbagai sumber data, ya, berbagai sumber data. Nah, perhitungan credit scoring ini tentu ada beberapa variabel ya, parameter yang dilakukan gitu ya, menggunakan beberapa data tadi saya sampaikan. Nah, semakin dalam pembuatan suatu scoring, credit scoring, tentu perhitungan jumlah data itu menjadi baik dari sisi variasi maupun dari sisi jumlah ya. Dari sisi variasi data yang digunakan, semakin banyak yang digunakan sebagai variasi data dalam pembuatan scoring, ini akan semakin menunjang akurasi ya, semakin menunjang akurasi dari credit scoring tersebut ya. Nah, dengan demikian makanya setiap kali kita melakukan pembuatan credit scoring, kita pastikan dulu nih data-datanya seperti apa. Nah, kemudian berbicara mengenai pajak seperti apa, kok pajak bisa dipakai buat data credit scoring sih gitu kan, pertanyaannya seperti itu gitu. Nah, ini adalah suatu terobosan ya kalau kita bilang seperti itu. Kalau dulu kita bicara credit scoring, semua data-data akan dibuat dari data riwayat kredit aja gitu. Data-data riwayat kredit, data pembayaran, data fasilitas kredit ataupun data pinjaman gitu ya. Semua dibuat dari seperti itu. Tetapi sekarang kita juga tidak boleh hanya berpaku pada data-data kredit saja. Kita harus sudah mulai masuk kepada data-data alternatif gitu ya, data-data lainnya selain data-data kredit. Nah, data pajak ini memberikan suatu tambahan informasi bagi pembuatan credit scoring seperti itu. Sebagai contoh misalnya kalau kita bicara data pajak, tentu ada data pembayaran pajak. Data pembayaran pajak ini bisa menunjukkan berapa dikorelasikan ya penghasilan seseorang, atau menunjukkan kalau bicara PPN bisa dikorelasikan dengan omset dari suatu badan usaha atau UMKM ataupun usaha lainnya. Itu bisa dikorelasikan seperti itu. Nah, jadi dengan adanya data-data pajak tersebut bisa menjadi suatu tambahan dalam melakukan analisa perkreditan menggunakan credit scoring. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, berarti sebetulnya ini jadi semakin dipermudah ya dengan hadirnya penerapan credit scoring dan juga bekerjasama dengan online pajak itu sendiri ya, Pak Abi ya? Betul sekali. Dan semakin orang melaporkan perpajakan ya, otomatis itu akan semakin juga semakin rapi data-datanya gitu ya. Artinya karena kan kita tahu kalau dalam melaporkan perpajakan kan pasti harus ada format-format tertentu yang harus dilakukan gitu. Nah, semakin rapi orang melakukan perpajakan gitu ya. Nah, itu tentu data-datanya akan semakin rapi juga. Kurang lebih seperti itu. Sedikit Pak Abi, izin boleh digambarkan nggak proses digitalisasi di online pajak itu seperti apa? Kalau Bapak boleh menyampaikan. Nah, nanti mesti tanyakan dulu nih ke Bu Dewi bagaimana digitalisasi dulu. Minta pendapatnya Pak Abi. Gimana Bu Dewi? Ya, jadi karena sebenarnya kita juga mengacu kepada proses pemerintah juga ya. Jadi kalau mungkin saya agak go sedikit teknikal juga. Jadi banyak sekali kita punya inisiatif-inisiatif yang kita lakukan dan ini juga didukung oleh pemerintah. Karena tadi filosofinya Mas, bahwa teks itu harus terjadi seamless. Jadi contohnya nih kalau di PPN sekarang kan udah dikaitkan dengan semua invoice. Jadi begitu ada invoice keluar, PPN-nya, e-fakturnya udah langsung nempel tuh.
Nah, nanti sebentar lagi kalau ada e-bukti potong gitu ya, nah itu e-bukti potongnya nempel. Nah, jadi itu dalam proses itu kita melakukan digitalisasinya pun kita membantu kita punya customer. Prosesnya menjadi seamless, jadi mereka nggak usah double atau triple manual melakukan input lagi terpisah. Jadi begitu dia create invoice itu udah langsung nyambung semua lah istilahnya begitu secara teknikalnya. E-fakturnya keluar, akhir bulan ibu potnya berapa, udah keluar juga gitu. Nah, jadi itu proses digitalisasi sebagai hasil outputnya ya, sebagai hasil outputnya. Nah, related tadi dengan scoring nantinya adalah bahwa pada waktu mereka memerlukan akses pembiayaan, mereka pun juga tidak perlu susah-susah lagi gitu loh. Karena kan datanya udah ada. Kan sekarang gini, ambil lagi nih Mas ya sedikit percontohan supaya biar semua clear juga nih prosesnya seperti apa. Contoh, kita yang di sini punya bank kan ya, nasabah bank ya. Tapi coba kalau kita mau apply loan, ribet lagi kan, dimintain KTP, dimintain KK, dimintain laporan keuangan, terus dimintain apalagi deh gitu. Dan terus udah gitu prosesnya 3 bulan mungkin sampai harus approval. Ya kan? Nah sekarang kita udah nggak bergerak di dunia seperti itu lagi. Kita bergerak itu sekarang proses approval untuk loan harusnya bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Tapi kalau masih caranya seperti itu, nggak selesai hitungan menit kan. Nah jadi itu proses itu yang kita simplify. Supaya singkatnya ya, itu proses itu yang kita simplify. Jadi pada waktu orang mau apply loan, atau tadi orang yang belum bisa apply loan, kita udah bisa lihat, oh transaksinya dia sekian kok gitu loh. Ya. Jadi tinggal appetite-nya si funder aja. Dengan ada seperti ini, kamu mau jalan enggak gitu. Kan jadi gampang. Tadi kan saya bilang, sebenarnya supplier banyak nih di depan. Mereka punya appetite untuk masuk ke sini. Demand juga banyak. Karena ya salah satu challenge di sini. Nah, kita mencoba menemukan mereka melalui proses digitalisasi ini. Supaya lebih seamless. Bu, kalau kita bicara masalah data, ini kan sangat rentan banget ya. Beberapa mungkin di pemberitaan media seringkali data diperjualbelikan gitu loh. Sehingga banyak orang ragu untuk merambah ke dunia digital. Itu, ini data saya gimana ntar nih keamanannya? Boleh nggak di-sharing dari sisi online pajak untuk bisa menjaga trust daripada wajib pajak misalnya untuk keamanan dan kerahasiaan datanya itu seperti apa sih? Kita bongkar yuk sedikit dapurnya hari ini. Oke, kita bongkar. Jadi itu juga salah satu merupakan kita punya soul juga Mas Daryl ya. Jadi security itu data security itu part of the kita punya jiwa gitu ya. Nah, pada waktu kita melakukan proses, tadi kita melakukan proses digitalisasi, kita melakukan proses digitalisasi yang legal, legit dan ethical juga. Kenapa saya bisa bilang legit dan ethical? Ya, jadi legitnya ini apa? Kita put in all the process. Jadi misalnya contoh satu Mas, kita kan ada persyaratan tuh dari DJP sendiri. Itu kan udah ada rambu-rambunya, kita harus ikutin itu. Terus kita ada persyaratan dari Kominfo mengenai soal data management. Kita juga harus ikutin itu. Terus kita nggak cukup cuma di situ doang tuh, walaupun itu udah legit ya, untuk kita berusaha itu udah legit gitu ya. Tapi kita pikir enggak lah, karena kan kita itu punya customer base gitu ya. Kita tambahin lagi dengan ISO ya. Dan kita bangga bahwa menurut agensi yang kita pakai, we are currently the one and the first yang menerapkan PIMS, Private Information Management System. Ya, jadi dia bilang, Bu, online pajak itu yang pertama loh di luar daripada ISO lainnya kita terapkan ya. ISO 27001, proses bla 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 semua segala macam. Tapi kita udah secure PIMS tahun lalu. Bahkan ini udah mulai mau diaudit lagi nih, kita udah lagi siap-siap audit lagi. Jadi yang audit kita udah banyak, audit dari DJP, audit dari Kominfo, audit dari BI juga. Jadi ada license juga yang kita dapatkan juga dari Bank Indonesia. Terus audit dari ISO-nya sendiri juga. Jadi itu part of kita punya legitimasi yang menjadi tadi kita bilang kita punya core, kita penuhi ranahnya gitu loh. Ya. Kita penuhi. Jadi yang audit kita udah banyak kan. Ethicalnya at the end of the day kita percaya kok kalau kita misalnya kita nggak melakukan bisnis secara etikal, cepat ditinggalnya, ya kan? Dan zaman digital ini, zaman digital cepat juga Mas. Ini bahkan kalau tadi cerita kolaborasi ya, lirik-lirikan dengan Pak Abi udah 2 tahun, tapi lagi disahkannya baru-baru ini aja toh. Jadi kebayangkan proses secara prudent yang kita terapkan itu tuh it takes quite a long time gitu loh.
Betul. Jadi detailnya tuh. Jadi pacarannya cukup lama ya Pak Abi ya. Iya, nikahannya baru belakangan ini gitu ya. Oke, Iya, tapi nikahannya baru gitu. ke Pak Abi dulu. Pak Abi, kalau tadi disampaikan sama Bu Dewi kan kita bicara masalah kerahasiaan data gitu ya. Beberapa edisi lalu kita juga sempat membahas tentang hal itu ya, Pak Abi ya, tentang kerahasiaan data di jaminan seperti apa. Kita coba kawinkan yuk dengan apa yang disampaikan Bu Dewi dan statementnya Pak Abi. Apakah memang total dari kredit score, ID score juga sama-sama menjamin satu bentuk kerahasiaan data ketika bekerjasama dengan online pajak? Iya, betul sekali. Jadi berbicara ID Score ya, kita ini adalah satu lembaga pengelola informasi perkreditan. Ini berada di dalam pengawasan OJK. Ya, kalau kita tahu lah OJK ini bagaimana, maksudnya benar-benar badan pengawas yang sangat ketat sekali mengawasi kami ya sebagai LPIP. Dan boleh dikatakan peraturan ya POJK terkait dengan LPIP ini luar biasa ketat, dan bahkan kalau berbicara audit, kita setiap tahun diaudit oleh OJK. Dan ini sekarang sedang masih dalam proses audit OJK nih di hari ini, gitu ya. Nah, itu apabila OJK melakukan audit memang sangat detail. Artinya benar-benar bagaimana kita dilihat dari A sampai Z, proses pengolahan data, proses distribusi data itu seperti apa. Nah, ini benar-benar dilakukan secara detail. Yang pertama. Yang kedua, tadi setuju juga disampaikan oleh Bu Dewi bahwa oke, secara regulatori kita sudah ikut dalam suatu peraturan gitu. Tapi kita juga meningkatkan diri dengan internal kita, yaitu yang pertama kita juga ikut dalam ISO gitu ya. ISO 9001 ya untuk proses, ISO 27001 untuk keamanan informasi. Nah, sekarang juga sedang dalam proses audit juga nih oleh ISO 27001 gitu ya. Nah, ini artinya adalah kita selalu memperkuat diri gitu ya, baik dari secara eksternal oleh regulator, secara internal kita juga memperkuat diri agar keamanan informasi ini dijaga betul gitu ya. Nah, berbicara mengenai Biro Kredit Swasta, kita ini mengelola data yang cukup besar ya. Data individu ada 92 juta data individu, dan juga ada data badan usaha sekitar 500.000 badan usaha. Itu belum ditambah dengan data-data yang lain gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa secara internal kita juga punya kewajiban moral untuk menjaga data tersebut gitu ya. Integriti itu harus dijaga gitu, karena kembali lagi ini menyangkut data yang sangat sensitif, data sensitif gitu ya, menyangkut kredibilitas seseorang dari sisi perkreditannya seperti apa. Nah, oleh karena itu sebagai lembaga ya, lembaga yang memang ditunjuk oleh OJK untuk mengelola data kredit, ini kita harus benar-benar tadi sekali lagi ya menjaga kepercayaan seperti itu gitu ya. Sekali tadi balik lagi kalau Bu Dewi seperti bilang, wah kalau udah sekali bocor berat lah gitu ya. Dan ini kalau kita berkaca juga di bisnis serupa ya di luar negeri gitu ya. Sebagai contoh juga ada beberapa kebocoran data di Biro Kredit Swasta. Nah, itu juga effortnya berat sekali untuk mengembalikan reputasi dari bisnis itu gitu, Mas Daryl. Ya, oke, baik. Oh ya, Sobat Ediskor yang mau bertanya silakan, boleh loh tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar yang sudah kami siapkan ya. Siapa tahu dari Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang data, kemudian juga online pajak, bagaimana mereka bisa bersinergi, silakan. Kita hanya sampai jam 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Tapi begini, saya mau ke Pak Abi. Tadi udah banyak nanya nih ke Bu Dewi nih, bocoran dapurnya udah kebuka semua nih. Kita boleh nggak ngulas sedikit Pak Abi, bocoran dapurnya dari Ediskor? Karena kalau kita bicara masalah data, mungkin Sobat Ediskor dan juga viewers IG kita juga pengen tahu, sejauh mana sih sebetulnya Pak Abi data pajak itu bisa dimanfaatkan dalam penyusunan kredit skor. Nah, kita bongkar dapurnya juga nih, biar fair kelihatan nanti. Gimana Pak Abi? Oke, kita berbicara tadi credit scoring, tadi saya sudah sampaikan ya, itu adalah suatu angka yang menunjukkan suatu profil risiko seseorang gitu ya. Profil risiko seseorang dalam melakukan baik dari sisi pembayaran ya, ketepatan waktu pembayaran maupun jumlah. Nah, kemudian kalau kita berbicara kredit atau analisa kredit gitu ya, tadi Bu Dewi juga sudah menyinggung di awal bagaimana sekarang di zaman saat ini gitu ya, sudah masuk ke dalam proses digital, kita nggak bisa lagi melakukan analisa kredit gitu ya dengan cara seperti dulu gitu ya. Cara seperti dulu tadi Bu Dewi udah menjelaskan, kita harus mengumpulkan data dari satu tempat, memastikan bahwa tetangganya ini benar nggak sih orang ini seperti apa gitu ya, karakternya seperti apa, benar nggak, nanya ke RT, RW, Pak orang ini seperti apa sih karakternya gitu ya.
Nah, itu kan wasting time ya, apalagi dengan kondisi pandemi COVID saat ini sudah tidak memungkinkan kita leluasa berinteraksi secara fisik gitu ya. Nah, ini pola ini sudah dirubah dengan melakukan analisa ke kredit berbasis credit scoring. Artinya di perbankan ya lembaga keuangan sudah memulai menggeser mindset paradigma bahwa melakukan analisa kredit harus mengumpulkan data dari berbagai sumber gitu ya. Satu-satu diolah secara manual, terus melakukan visit ke tempat calon debitur, menanyakan ke kiri kanan gitu ya, menanyakan ke misalnya ke perusahaannya tempat dia bekerja. Nah, ini pola seperti ini harus sudah digeser, yaitu menggunakan suatu metode penggunaan credit scoring. Mengapa demikian? Karena credit scoring itu dibangun tadi sekali lagi oleh berbasis sumber data yang bervariasi dari sisi jumlah maupun dari sisi variasi data. Artinya data-data tersebut sebagai contoh misalnya bukan hanya data kredit, tapi misalnya data-data pekerjaan gitu ya, data-data informasi lain, data misalnya transaksi yang lain. Nah, dengan demikian lembaga keuangan itu dengan mudah bisa menyimpulkan dari satu angka dan laporan bahwa yang bersangkutan ini layak atau tidak layak untuk diberikan kredit. Itu yang pertama. Jadi sekarang sudah kita masuk ke era digitalisasi, era 4.0 gitu ya. Sudah waktunya kita menggeser mindset bahwa melakukan analisa kredit dari proses secara manual dilakukan melalui proses secara terotomatisasi menggunakan metode credit scoring. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana data pajak itu bisa membantu. Nah, kalau berbicara mengenai populasi di Indonesia yang masih unbankable itu jumlahnya cukup banyak. Salah satunya kalau kita kembali ke area UMKM gitu ya. Nah, sekarang kita sama-sama memiliki misi untuk membantu para UMKM tersebut untuk meningkatkan dari unbankable menjadi bankable. Online pajak sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk tadi mendigitalisasi data pajak. Artinya pelaporan-pelaporan yang tadinya manual gitu ya, sama dilakukan melalui digitalisasi. Nah, dengan adanya data pajak seperti itu ya, data-data perpajakan, ya tentu saja tadi data-data pajak yang digunakan itu tentu harus istilahnya kita benar-benar jaga ya. Ini bisa membantu meningkatkan sebagai salah satu sumber data, Mas Daryl. Sebagai contoh misalnya ya, data tadi saya sampaikan pelaporan PPN gitu. Nah, pelaporan PPN ini itu bisa diproksikan atau bisa menunjukkan omset seseorang atau omset dari UMKM, misalnya seperti itu. Nah, kemudian data-data pelaporan pajaknya. Nah, ini bisa membantu meningkatkan akurasi dari credit scoring, khususnya adalah untuk misalnya UMKM seperti itu. Nah, dengan membuat suatu credit scoring berbasiskan data pajak, kita bisa membuat suatu credit scoring khusus untuk misalnya untuk UMKM, misalnya seperti itu, Mas Daniel. Karena sumber datanya sendiri adalah sumber-sumber data yang digunakan misalnya dengan data-data pajak tersebut. Jadi secara umum kita ingin menyampaikan bahwa data pajak ini juga menjadi salah satu sumber data ya, sumber data dalam menghitung profil risiko seseorang. Apabila seseorang misalnya sekali lagi tidak taat bayar pajak gitu ya, oh datanya tidak ada gitu ya di DJP. Nah, itu juga salah satu menjadi pengurang misalnya ya, pengurang dari kredit scoringnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas Daryl. Oke, baik. Saya mau ke Bu Dewi dulu. Bu Dewi, kan kita mengenal ada tiga hal yang menjadi sumber pengetahuan ya. Yang pertama adalah literasi, edukasi, dan juga inklusi. Ini kan tiga hal yang sebenarnya nggak bisa dipisah gitu dalam sebuah pemahaman aspek-aspek apapun juga dalam sebuah kehidupan. Tapi saya mau melihat dari sisi kolaborasi antara online pajak dengan ID Score. Bisa nggak ini membuka satu kemudahan akses kredit dan juga inklusi keuangan, Bu Dewi? Udah pasti Mas Daryl, karena tadi kalau pada waktu kita berkolaborasi tadi kan mulai dengan spiritnya ya. Jadi kita juga sangat bahagia bahwa dari ID Score kita juga mempunyai spirit yang sama. Jadi tujuannya nanti adalah inklusi ekonomi. Bahkan kita nggak cuma di kota besar. Bahkan kita udah ngomong sampai seluruh Indonesia.
Ya kan, kalau yang di Jawa Island aja, di Pulau Jawa aja masih ada keterbatasan, apalagi yang di luar Pulau Jawa gitu kan ya. Nah, jadi Ya. dengan proses digitalisasi ini kita juga mempunyai mimpi yang cukup besar lah Mas gitu. Jadi tidak inklusi ekonomi yang hanya di Pulau Jawa, tetapi juga termasuk di luar Pulau Jawa gitu. Oke, tapi bentuknya Dan nanti ini akan overtime, kita akan bisa melihat juga overtime ini akan menjadi efisiensi terhadap semuanya. Efisiensi terhadap si UMKM-nya, efisiensi terhadap penyedia dananya juga gitu. Kalau sekarang mungkin kan kita udah ngelihat ya, kenapa sekarang bank besar deh, anggap bank besar yang tadinya punya berapa puluh ribu cabang, sekarang mulai di-cut gitu ya. Ya, karena kalau sekarang, dan sebenarnya satu sisi yang kita harus berbahagia gini, masyarakat Indonesia itu adopsi kita terhadap digital itu sangat besar. Makanya kalau kita ngelihat lebih daripada 70% populasi Indonesia itu tuh kita semua udah punya smartphone. Nah, kalau smartphone itu kan translate dengan teknologi lagi gitu ya. Nah, kalau dia sudah punya smartphone, berarti itu tinggal kita berdayakan tadi literasi dan edukasinya dan pemberdayaannya, kita tinggal berdayakan mereka basically. Kalau udah diberdayakan ya itu benar-benar on the click. Nah, kenapa scoring itu menjadi penting, Mas? Karena gini, anggap ya, contoh apa yang dilakukan oleh online transportations lah, ya, dengan sangat seamless dia membuat, bahkan sekarang kalau kita pun di e-commerce platform, dengan sangat seamless dia membuat sangat mudah antara si supplier dengan si buyer itu langsung kita bisa lihat ratingnya. Oh, saya nggak mau sama ini, karena begitu kita selesai service kita langsung harus kasih remark kan, gitu kan, bintang 5 atau karena, dan setiap orang jadi berbacu, oke, saya harus deliver good service nih, sesuai dengan kalau bisa lebih dari yang diharapkan, gitu kan, supaya saya bisa mempertahankan 5, karena setelah kalau dia turun dari 5, 4 tuh setahu saya ada beberapa itu mereka cukup strict, begitu turun 4 ke bawah sedikit aja 3,9 itu langsung dicopot loh. Tunggu. Terakhir Bu Dewi belanja apa? Oh, banyak belanjanya. Kita sejak pandemi tangan berjalan. Biarlah tangan berjalan. Terus ya, milih terus. Hiburan kita, biarlah tangan yang berjalan, Mas. Iya. Okay. Paling nggak keranjang saya penuh lah, Mas. Keranjang penuh ya. Tapi Pak Abi juga sama, belanja online juga Pak Abi ya? Ya mau nggak mau kita juga emang harus ikut ya dalam tren kemajuannya seperti itu, kita jadi rajin belanja online juga nih. Betul. Nah, tadi pertanyaannya Mas Daryl, kalau kita balik lagi ke tadi ya Mas, kebayangkan kalau tadi antara si loaner sama si funder, kalau kita udah punya satu scoring yang sangat seamless, mereka udah nggak pusing-pusing buka cabang lagi karena dia malu sendiri gitu loh. Iya. Ya kan, kalau scoringnya udah bintangnya 3 melulu atau bintangnya bahkan 1, udah lewat. Siapapun kamu kemanapun ini kamu nggak laku. Dan terus ini gini, ada satu juga pencerahan juga kita ngeliat bahwa pemerintah pun mulai mengarah kepada NIK untuk dijadikan semacam kayak satu pertanda kan. Nah, kebayang nggak kalau nanti itu di-attach lagi ke sana? Udah deh, kelar hidupnya kalau dia nggak mempertahankan kredibilitasnya. Both side ya, jadi, both side. Bisa dikatakan ya, dua sisi ini harus memperhatikan aspek kenyamanan dan juga keamanan serta mungkin juga hal yang lain ya, trust ya mungkin Bu Dewi ya. Betul. Oke, gimana Pak Abi? Mau kasih komentar? Ya, jadi saya sekarang ya, kalau dulu kita berbicara mengenai scoring atau rating gitu ya, buat khususnya baik dari sisi baik individu ataupun tadi misalnya berbelanja, itu masih suatu hal yang jarang didiskusikan gitu ya. Tapi sekarang saya happy gitu ya bahwa ternyata awareness terhadap kebutuhan bahwa scoring apapun ya, scoring, rating ataupun tadi penilaian itu sudah mulai menjadi satu hal yang terbiasa di masyarakat seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kalau masyarakat sudah mulai terbiasa terkait urusan rating gitu ya, kalau dari sisi belanja misal rating bintang 1 sampai bintang 5 gitu ya, ataupun nanti sudah mulai terbiasa dengan scoring, kredit scoring, itu artinya kita sudah harus mulai menjaga kredibilitas kita gitu ya, menjaga reputasi kita dari sisi keuangan. Kita harus memperhatikan bahwa pentingnya kredit scoring buat kehidupan kita gitu ya. Jangan sampai misalnya kredit scoring kita ini individu ya turun gitu, wah udah deh susah deh, mau kemana-mana itu susah gitu ya.
Jadi kalau berkaca seperti itu, misalnya eh, kalau di tempat lain gitu ya, di negara yang sudah mungkin familiar dengan credit scoring, kalau kita mau sewa mobil gitu ya misalnya, itu pasti akan ditanya credit scoringnya seperti apa. Mau sewa rumah gitu, itu kita sudah ditanya credit scoringnya seperti apa. Karena para lender itu ingin tahu reputasi kamu bagus gak sih dalam membayar kewajiban gitu. Nah, sekarang kalau di Indonesia sudah mulai ada awareness terhadap seperti hal terkait scoring, rating, itu saya rasa menjadi suatu hal yang sangat baik ya, sudah kemajuan yang sangat luar biasa. Itu mendorong masyarakat Indonesia memperhatikan reputasi keuangannya sendiri. Jadi ini suatu hal yang harus kita support bersama-sama nih. Betul. Ya, oke. Sekaligus ini Dan warning mungkin juga ya. tambahan sedikit silakan. Mas Daryl, itu akan menjadi dua hal yang implikasinya itu akan sangat baik untuk Indonesia. Tadi satu, kita akan mencapai suatu efficacy yang paling optimum. Karena kalau semua udah ada scoringnya, kan nggak perlu lagi tuh dicari-cariin kemana gitu ya. Udah pokoknya kelar, blacklist kelar kamu, kemana-mana kamu pun nggak laku gitu kan ya istilahnya. Both side ya. Dan terus kedua, kita juga akan ngelihat bahwa kita tertantang untuk selalu memberikan service yang lebih baik dan lebih baik. Dan itu akan meningkatkan daya juang kita nggak cuma nasional, tapi internasional. Iya, iya. Ya kan? Dan kalau kita Jadi bisa embarkasinya lebih cepat gitu ya, wah kita udah bisa keluar gitu kan. Ya, Jadi ini bermain kayak di membentuk kandang sebuah lain lagi. ekosistem lagi ya, Bu Dewi ya. Oke, baik-baik. Nggak kerasa waktu ngobrol kita udah semakin sempit, Pak Habib dan juga Bu Dewi. Tapi boleh nggak kita harus bisa menyimpulkan, memberikan insight kepada Sobat ID Score yang bergabung hari ini dari apa yang kita bahas tentang digitalisasi data pajak dalam mendukung analisa kredit berbasis scoring ini, harus ada, saya menekankan kata harus di sini, harus ada point of view-nya, hal yang menjadi sebuah oleh-oleh dari para Sobat ID Score ketika bincang saat ini berakhir. Saya mohon izin ke Bu Dewi dulu. Apa Bu Dewi yang jadi sebuah konklusi dan sekaligus atensi dari poin-poin penting yang Ibu sampaikan tadi? Silakan. Oke, jadi kalau menurut saya dengan di era digitalisasi ini, satu mungkin saya nggak akan jualan, pakailah platform online pajak begitu, enggak ya, kan nggak boleh jualan gitu ya Mas ya. Jualannya nanti. Tetapi mungkin yang kita harus masukkan adalah robah mindset. Karena ini yang paling penting sih. Robah mindset, tadi Mas Daryl menyebutkan beberapa kali, mindset kolaborasi, dan kita pun bahkan di kolaborasi yang ini kita lakukan juga sama. In the past, mungkin kalau kita ngobrol 10 tahun yang lalu, semua mau dilakukan sendiri. Nggak mungkin. Karena dunia itu bergerak terlalu cepat dan kita bertandingnya itu udah bukan cuma di ranah sini aja. Jadi perubahan mindset itu sangat-sangat cepat. Dan terus kedua yang mungkin yang saya agak relate juga tadi dengan perubahan mindset, coba aja. Toh kita sekarang di era yang memungkinkan positif instant ya, positif instant proses gitu. Jadi kalau cocok diteruskan, nggak cocok di drop udah. Dan terus ekonomi value-nya pun juga menjadi sangat-sangat affordable kan in today's context gitu. Ya, jadi jalanin, coba, cocok tinggal kita skill, nggak cocok kita drop udah gitu. Jadi pertama perubahan mindset Mas untuk kolaborasi, dan yang kedua adalah untuk kita embrace semua perubahan itu, kita harus embrace. Kalau nggak kita ketinggalan terus gitu. Betul, betul. Kayak Singapura ya udah embrace dengan COVID-19 ya. Kenapa kita nggak dalam hal ini ya, Bu Dewi? Oh, kita kalau menurut saya kita lebih advance sih. Kita embrace-nya lebih cepat, makanya kita wave berkali-kali. Tapi kan kita juga harus lihat ya, resilience-nya kita gitu kan. Begitu resilience, begitu kepentok sendiri, 2 bulan kita selesai. Orang lain lebih lama dari kita. Ada yang 6 bulan sampai sekarang belum selesai, 7 bulan di lockdown kalau selesai. Era FUKA kalau nggak agile ya selesai kita kelar. Betul. Agility-nya ya. Yes. Iya, yang pertama tadi sekali lagi bahwa kita di dalam kondisi pandemi COVID, kita sudah tidak bisa lari bahwa proses digital itu mau tidak mau harus kita ikuti. Kita harus masuk ke arah sana. Artinya dulu kalau sebelum pandemi COVID mungkin kita melihat bahwa proses digitalisasi berjalan lambat gitu ya. Tapi begitu masuk pandemi COVID, mau tidak mau semua harus masuk ke dalam proses digital apapun gitu ya, apapun dari sisi kehidupan gitu ya. Yang kedua adalah kita berbicara Indonesia gitu ya. Kita ingin juga Indonesia ini maju gitu ya. Baik dari sisi misalnya kita berbicara mengenai pendapatan, penerimaan gitu ya, maupun dari sisi mindset. Nah, satu hal adalah kehadiran online pajak gitu ya.
Artinya memudahkan masyarakat Indonesia untuk melakukan pelaporan perpajakan. Kita berbicara itu dulu. Kalau kita ingin Indonesia maju, artinya coverage penerimaan negara dari sisi pajak itu harus terus ditingkatkan. Itu. Nah, bagaimana caranya? Tentu balik lagi ke nomor 1, sudah ada digitalisasi. Nah, yang nomor 3 adalah kita juga ingin Indonesia maju dari sisi istilahnya peningkatan konsumsi, karena kita tahu bahwa konsumsi ini menjadi salah satu dukungan dalam hal PDB. Nah, bagaimana meningkatkan konsumsi? Salah satunya adalah bagaimana kita mempertemukan antara lender gitu ya dengan borrower. Nah, karena tidak semua masyarakat itu memiliki kemampuan dalam melakukan konsumsi secara cash gitu ya, atau secara tunai. Nah, kehadiran dari platform-platform digital, kehadiran sumber-sumber data, itu dimanfaatkan dalam hal membangun suatu credit scoring ataupun alternatif credit scoring. Nah, dengan demikian harapannya adalah masyarakat ini juga dapat lebih mudah untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan. Sekali lagi, ini adalah tujuannya baik untuk kemajuan Indonesia kita bersama gitu ya. Dari sisi penerimaan, perpajakan, dari sisi peningkatan konsumsi dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan GDP kita. Jadi saya rasa dengan adanya perubahan mindset ke digitalisasi diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dan juga kemajuan bagi Indonesia. Itu Mas Daryl. Oke. Puncaknya adalah pemulihan ekonomi nasional bisa lebih cepat lagi ya agar Indonesia tidak masuk dalam jebakan middle income trap lagi. Ini PR banget nih buat kita semuanya, tidak hanya dari sisi Pak Abi, juga Ibu Dewi, tapi semua seluruh masyarakat Indonesia yang berperan aktif untuk kemajuan ekonomi. Ya udah, ini tanggung jawab kita. Well anyway, terima kasih Bu Dewi waktunya pagi hari ini. Enggak capek Bu berdiri Bu, duduk dong sekali. Enggak. Kebanyakan berdiri Mas, biasa 1 harian. Jadi ini salah satu style baru juga. Berdiri duduk, berdiri duduk. Wah, keren. Sehat-sehat ya Bu Dewi ya. Jangan bosan, nanti kita ngobrol lagi. Pak Abi, terima kasih banyak. Sehat selalu. Thank you. Terima kasih. Thank you. Ya, thank you Mas Daryl. Thank you Pak Abi. Ya, Terima kasih Bu Dewi. salam sehat sejahtera. Sehat selalu Ya, ya. Oke, baik. Ya. Dan Mari, jangan lupa, terima Sobat kasih. Editor, kita masih akan terus melakukan program Bincang Santai di setiap 2 minggu dengan tema dan pembahasan yang berbeda, dengan harapan bahwa ada edukasi yang bisa Anda dapatkan ketika Anda menyaksikan acara ini, sehingga itu bisa Anda implementasikan dalam kehidupan Anda baik berbisnis maupun juga secara pribadi. Jangan lupa follow sosial media kami, baik di iDiscord, iDiscord.id, atau Pevindo Credit Bureau untuk Facebooknya, Twitter di @iDiscord_IND, dan LinkedIn iDiscord Pevindo Biro Kredit, atau YouTube kami di iDiscord Indonesia, dan website kami di www.iDiscord.id. Demikian juga dengan online pajak, Anda bisa follow Instagram, Facebook di online pajak, Twitter, LinkedIn di @onlinepajak dan juga online pajak, dan www.onlinedeskpajak.com. Saya Daryl Adam pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di perbincangan Bincang Santai berikutnya. Selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan buat Anda dan juga keluarga. Sampai jumpa.